Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Terima kasih. Hari ini perkenalkan, nama saya Devi Dwi Cahyanto. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya dari kelas 85. Berikut ini saya akan menampilkan aksi nyata yang sudah saya lakukan dari modul 1.4 tentang budaya positif dan sebuah acara untuk berbagi materi dengan teman-teman guru. Semoga dapat menginspirasi semuanya dan dapat menambah wawasan kita semuanya. Silahkan disaksikan. Latar belakang dari aksi nyata 1.4 ini adalah tentang kurangnya pengetahuan di lingkungan sekolah dalam memaknai apa itu yang disebut dengan disiplin. Murid dan guru menganggap bahwa disiplin yang baik adalah suatu kepatuhan dan jika melanggar ada hukuman yang akan diterimanya, sehingga akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan membuat sang pelanggar merasa tersakiti baik secara fisik maupun secara psikisnya. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 ini adalah yang pertama, membuat murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal seperti profil pelajar Pancasila. Ketiga, membiasakan menyelesaikan suatu permasalahan disiplin dengan melakukan segitiga restitusi. Berikut adalah langkah-langkah yang sudah dan akan saya lakukan dalam implementasi budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dukungan yang dibutuhkan agar pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan dapat secara optimal. Ya, Bapak Ibu, atas waktunya pada siang hari ini. Sebelumnya kita bersyukur bahwa hari ini kita masih sehat. Pada hari ini Pak Dev ingin menyampaikan ilmu atau sharing ilmu ke kita. Materinya apa, Dev? Budaya positif. Oke, budaya positif di sekolah. Dan semoga dengan pengibasan ini kita bisa memotivasi kita sebagai guru untuk mengimplementasikan di sekolah kita. Oke, baik. Sekian pembukaannya. Nanti langsung Pak Dev silakan menyampaikan ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dev. Alvin, tolong nanti nanti bisa di next. Di next gitu aja. Budaya positif Ibu. Ya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bu Waka Sarana Prasarana sudah rela meluangkan waktunya untuk membuka acara kita, yaitu tentang berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang udah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak ini. Jadi yang mau saya share hari ini adalah sedikit materi yaitu tentang budaya positif. Next, Pak Ibin. Bawah. Oke, sebelum dimulai, mari kita merefleksikan diri kita merefleksikan diri dulu sebagai guru. Apa sih yang sudah kita lakukan hari ini sampai sekarang? Mungkin Bapak Ibu semuanya udah bisa menjawab ini. Tahun berapa perang Diponegoro itu terjadi? 1902. Habis baterai. 1825 kalau nggak salah sampai 1830. Atau biasa buat mudah mengingatnya perang habis maghrib seperti kata misalnya saya.
Kemudian yang kedua, berapa jari-jari lingkaran jika luasnya adalah 500 cm persegi? Ada yang tahu? Luasnya kan pi jari-jari. Butuh proses ya. Mungkin teman-teman juga Itu proses. nggak tahu. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika kompresor sebuah mobil tersumbat? Ya, mungkin dari kita nggak ada yang bisa menjawab. Jadi intinya dari 3 pertanyaan ini, kalau jenengan semuanya nggak bisa menjawab ini, apa yang terjadi ke hidup jenengan? Ada efeknya nggak? Ya nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada efek sama sekali. Buat apa kita ngapalin perang Diponegoro terjadi tahun kapan? Apa efeknya ke kehidupan kita? Buat apa kita menghitung luas lingkaran? Mungkin itu sangat penting bagi Bu Sita karena guru matematika. Tapi buat yang lain belum tentu. Nggak ada efeknya sama sekali. Kemudian yang ketiga, buat apa kita juga mengetahui sebuah kompresor, tapi kita nggak sebagai seorang teknisi. Kita cuma guru bahasa Indonesia, guru matematika, dan sebagainya. Intinya apa? Kita nggak menguasai beberapa kompetensi, nggak berarti kita itu jadi orang yang gagal. Oke, terus. Kan selama ini kita berekspektasi ya bahwa murid kita pengen itu dia sempurna. Bahasa Inggris misalkan, Mem Rosa pengen semua muridnya pintar bahasa Inggris. Pak Fuji, guru TKP, pengen pintar muridnya semuanya pengen membuat surat, kearsipan dan sebagainya. Bu Sita pengen muridnya semuanya pintar matematika dan sebagainya. Tapi jika mereka nggak menguasai, apakah nanti di kehidupan masa depan mereka ilmu yang jenengan kasih itu berefek ke mereka, kesuksesan mereka? Belum tentu kan, kita juga nggak bisa menjamin. Mari kita refleksikan ke video yang selanjutnya. Next, Pak Ibu. Di play Pak Ibu. Ada videonya. Kita pahami dulu. Ada videonya. Ini sedikit video dari teman guru-guru penggerak ya. Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang
untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Terima kasih. Baik, disclaimer dulu ya. Ini memang salah satu hal yang mungkin kita kadang lupakan, tapi memang nggak bisa kita terapkan secara sempurna di sekolah yang pada umumnya lah. Ini memang benar-benar dalam kondisi yang ideal. Cuma kita kadang-kadang melupakan bahwa anak itu memang berbeda-beda. Jadi nggak bisa sih kita samaratakan bakat, kemudian minatnya, kemudian ketertarikannya, caranya, dan sebagainya. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantoro ini memang yang jadi patokan dari guru penggerak itu adalah filosofis Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau itu memang founder dari pendidikan di Indonesia kan, menteri pertama pendidikan di Indonesia, dan membawa budaya-budaya pendidikan pada masa kolonial kepada rakyat Indonesia. Beliau berpesan atau mengucapkan bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pengajaran, bukan dalam lingkup pendidikan seutuhnya. Kalau pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu. Jadi kita itu cuma memberikan ilmunya aja yang berfaedah untuk mendapatkan kecakapan hidup,
secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya Ki Hajar Dewantoro itu berpesan bahwa pendidikan itu membuat anak cuma 2 targetnya, yaitu bahagia dan selamat. Intinya cuma itu aja. Tapi kenapa sih kadang-kadang kita, ya ini mohon maaf, saya juga melakukannya, membuat anak di dalam melakukan proses pembelajaran itu membuat nggak bahagia, apalagi nanti tujuannya bahagia, kan nggak mungkin banget. Disclaimer sekali lagi, memang ini untuk kondisi-kondisi anak yang ideal banget. Kita juga nggak bisa mengeneralisir bahwa anak itu semuanya berbeda-beda sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Kalau kita biarkan juga anak itu mau jadi apa, itu juga suatu dilema yang cukup besar. Next, Pak Ibin. Kemudian ini beliau juga, patokannya beliau itu adalah pendidikan itu yang menuntun. Jadi menuntun apa? Menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi anak itu, beliau berpendapat bahwa ini anak itu memiliki takdir masing-masing, memiliki kodrat masing-masing. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir bahwa anak itu harus pinter ini semuanya, harus bisa ini semuanya, harus belajar ini semuanya. Kita udah lihat tadi di kelas hewan bahwa ini kita juga nggak menyamakan manusia sebagai hewan ya, cuma sebagai gambaran bahwa anak-anak itu juga berbeda-beda. Kadang-kadang kita melakukannya, kita pengennya baik, tapi justru nggak baik bagi anak itu. Justru membunuh bakat mereka, justru membunuh kebahagiaan mereka. Itu kadang-kadang yang perlu kita refleksikan bareng-bareng. Saya juga melakukannya sih. Makanya sedikit banyak program guru penggerak ini membuat saya yang tadinya atos, kolot dengan sebagai pendidikan yang saya lakukan, pendidikan saya udah bagus loh, kelas saya udah keren loh, anak-anak pinter semuanya loh. Tapi itu justru malah mungkin nggak terlalu baik bagi anak-anak nanti ke depannya. Intinya ya cuma itu, Ki Hajar Dewantoro cuma berpesan adalah menuntun anak-anak yang sesuai bakatnya, sesuai kodratnya agar mereka selamat dan bahagia. Intinya cuma itu aja. Kan kita hidup itu kan cuma itu aja kan, pengen selamat dan bahagia. Itu aja, kita sekarang kan juga kayak gitu. Kita pengen masuk surga, ya tujuannya selamat di dunia dan bahagia di surga dan sebagainya. Anak-anak nanti tujuannya kan biar pinter, biar anak-anak bisa kerja, dapat uang, biar bahagia dan selamat, nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Intinya itulah. Jadi Ki Hajar Dewantoro juga menganggap bahwa pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang ada di masyarakat, karena ending dari pendidikan yang cukup panjang itu adalah suatu kebudayaan yang diidam-idamkan sih. Jadi seperti itu. KHD memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia yang beradab, berbudaya, positif, maka pendidikan adalah salah satu kunci utamanya. Jadi beliau memang concern untuk pendidikan, bagaimana anak-anak Indonesia itu bisa memiliki pendidikan yang layak pada waktu zaman dahulu. Kemudian beliau karena memang belajarnya di Belanda, jadi memang mengadopsi kurikulum-kurikulum yang diadopsi oleh dunia barat, di mana seperti yang kita tahu dari segi peringkat PISA negara Eropa masih memegang peringkat pertama dengan kurikulum yang seadanya, yang sederhana dan sesuai dengan karakteristik anak-anaknya. Next, Pak Ibin. Nah, ini peran pendidik sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi kan Ki Hajar Dewantoro ibaratnya itu kan pahlawan kita sebagai guru ya. Jadi orang pertama, istilahnya kalau di Naruto kan Hokage pertama ya. Hokage pertama dalam kita sebagai guru, sebagai kita istilahnya role model kita lah. Beliau tuh nggak nganyih-nganyih sebenarnya, nggak muluk-muluk untuk pendidikan di Indonesia itu. Intinya ya 2 tadi tujuannya, selamat dan bahagia. Nah, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan murid itu adalah benih. Dimana jadi enggak, ya murid itu beda-beda, ya udah wis ditokno ae ben arek-arek itu tumbuh kembang sesuai dengan keinginannya. Ya enggak gitu juga. Karena kita itu sebagai seorang guru, ya kita wajib kalau anak-anak itu diumpamakan sebagai benih, ya kita guru wajib menyiramnya, memberi pupuk, mencangkul, merawat dan
yang paling penting adalah tanpa mengharapkan benihnya tumbuh di luar kodratnya. Contoh misalkan benih padi, kita siram, kita pupuk, kita berekspektasinya, punya harapan bahwa tumbuh jagung, jadi bayam. Ya nggak bisa dong. Jadi memang harus sesuai dengan kodratnya. Tugas kita hanyalah memaksimalkan bagaimana benih itu dapat tumbuh secara maksimal sesuai dengan kodratnya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tujuannya hanya itu. Next, Pak Win. Nah, kemudian di budaya positif ini juga ada materi tentang teori kontrol ya, di mana kita harus sebagai seorang guru harus open minded terhadap perubahan paradigma tentang teori kontrol, tentang ilustrasi. Bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu akan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun itu semua sesuai dengan teori Gozen ini adalah semuanya cuma ilusi. Pada kenyataannya kita bisa tahu mengontrol murid kita? Nggak bisa. Kalau kita benar-benar itu, kita cuma memaksa, bukan mengontrol mereka. Apakah membuat orang merasa bersalah itu juga efektif untuk merubahkan karakternya? Yang ada malah down dan sebagainya. Ya, betul sekali. Dan kita sebagai orang dewasa juga kadang-kadang kita memiliki, oh kita wis gede, kita punya pengalaman, kita bisa memaksa keinginan kita kepada anak-anak atau orang yang lebih muda. Jadi kita pasti beranggapan bahwa orang yang lebih tua daripada kita itu jatuhnya menyebalkan, karena mereka punya anggapan bahwa ya orang tua, orang dewasa, orang yang lebih tua dari kita itu memaksa. Kita ke anak-anak kita juga kayak gitu, anak-anak pasti akan sebelah kepada kita karena kita kepada atasan kita, orang yang lebih senior kita. Kadang-kadang kita menganggap mereka menyebalkan dan sebagainya. Next, nah, kemudian sesungguhnya sih siapa yang memiliki kontrol sebenarnya? Ini jawabannya dari pertanyaan yang tadi. Jadi kalau berdasarkan teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bakso di sana itu enak loh. Jadi kalau orang yang berbeda pandangan dengan kita akan coba paksa, coba kontrol agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha bagaimana cara pandang orang lain melihat dunia. Coba dulu lah dirasakan bakso yang lainnya, apakah memang benar-benar enak atau enggak dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh misalkan anak telat. Kenapa dia telat? Apa dia punya masalah atau dia punya tujuan dan sebagainya? Yes, mules. Mau pengen membersihkan diri itu kan juga tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini ada yang merasa dikontrol orang lain? Tapi kenyataannya hanya diri Anda sendiri yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Jenengan pengen rajin, ya berarti jenengan yang mengontrol diri jenengan sendiri untuk rajin. Jenengan telat, berarti jenengan yang punya kontrol terhadap diri. Bukan aturan sekolah, bukan bapak kepala sekolah atau mungkin bu waka. Jadi memang kontrol full terhadap diri sendiri. Intinya seperti itu. Nah, ini mungkin buat atasan-atasan Bu Waka, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, orang lain itu Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi setelah dibujuk, diberi rayu-rayuan tapi gagal, ujung-ujungnya pasti maksa. Kon yo awas lek gak nggarap matematika dan sebagainya. Setelah dibujuk gagal pasti dipaksa. Nah, kita yang selalu melakukannya, betul bukan?
Tapi kalau kita melakukan kolaborasi dan konsensus, itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misalkan anaknya disuruh ngapain sesuai dengan keinginannya lah. Kemudian model berpikirnya, kalau teori zaman dulu itu masih menang kalah. Aku menang, awakmu kalah. Kamu kalah, saya menang. Tapi kita harus mulai berpikir open minded bahwa bagaimana sih caranya kita berkolaborasi agar kita bisa berpikir menang-menang. Ngapain harus ada yang kalah kalau kita bisa saling bareng-bareng untuk bisa menang. Next, Pak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Ini saya ambil dari William Gazer pada teori kontrol. Jadi nilai-nilai kebajikan itu norma-norma lah, istilahnya norma-norma yang nanti bisa diaplikasikan di dalam pendidikan pelajar Pancasila. Itu merupakan salah satu contoh norma-norma kebajikan. Nah, adalah merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. William Gazer mengatakan bahwa setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Jadi nggak ada nih perilaku yang nggak memiliki tujuan. Anak nakal pasti ada tujuannya. Ada kebutuhan yang belum tercukupi. Nanti kita belajar tentang kebutuhan hidup dasar manusia yang mungkin itu kita nggak ketahui. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dari dalam diri itu akan terbangun untuk menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini contohnya yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila ya. Salah satunya ada beriman, bertakwa, mandiri, bernarkitis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya ada banyak lain lagi nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yang kita kenal atau yang digembar-gemborkan oleh pemerintah sekarang adalah pendidikan profil pelajar Pancasila ini. Yang mungkin kalau kita tahun depan mengadopsi kurikulum Merdeka, mungkin ini juga akan jadi target kita untuk murid-murid kita. Next. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu, tadi Gosen kan udah bilang bahwa kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Nah, untuk mengontrol mereka ada beberapa teori atau motivasi yang keluar dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus terang aja, jenengan datang pagi, ngajar tepat waktu dan sebagainya. Motivasinya apa? Apakah biar tidak dimarahi kepala sekolah, ataukah biar tidak jamnya tahun depan dikurangi, atau mungkin untuk mendapatkan jabatan tertentu untuk di kemudian hari. Nah, itu adalah, tapi itu termasuk adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan jenengan kesini nih untuk mengikuti diseminasi ini, misalkan untuk ditraktir makan, dapat sertifikat dan sebagainya. Itu berarti mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu adalah termasuk motivasi internal, eksternal juga. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri, motivasinya untuk menghargai diri sendiri, saya datang waktu biar saya bernilai, biar saya memang untuk menghargai saya selama ini belajar tujuannya ya untuk ini. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu merupakan keyakinan diri panjenengan bahwa kalau saya datang terlambat, ya saya jadi orang yang rajin. Jadi saya nggak akan gopoh. Ketika ngajar juga enak. Asal dari internal atau dari dalam diri sendiri. Itu termasuk tujuan disiplin positif yang kita lakukan hari ini. Sebenarnya kita sharing-sharing aja sebenarnya ini dari pengalaman-pengalaman kita ya. Kita mulai harus memulai open minded bahwa pembelajaran di sana kalau kita terus-terusan seperti ini ya kita nggak akan maju-maju lah. Intinya seperti itulah. Next, Pak Iwin. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari panjenengan kan berpikir mungkin kurikulum Merdeka, kemudian kita merdeka dari pemerintahan Belanda dan sebagainya, dari Jepang dan sebagainya. Apa sih merdeka itu?
Apakah kita sudah merdeka selama ini? Udah lepas dari perintah dari atasan, dari bos kita dan sebagainya? Tapi menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita punya kuasa, kita punya cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Sehingga kita punya kontrol diri. Itu udah diambil dari Ki Hajar Dewantoro, dari pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Itu dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi merdeka itu bukan bebas. Maksudnya kurikulum merdeka, kemudian pembelajaran yang merdeka, memerdekakan murid, itu bukan membuat siswa itu bebas sebebas-bebasnya sehingga melanggar hak orang lain, enggak. Jadi membuat murid itu punya kontrol terhadap diri mereka sendiri atas apa yang mereka lakukan. Nanti kita akan belajar kalau murid salah itu harusnya bagaimana. Kalau kita melakukan kesalahan, enaknya bagaimana. Itu yang kita pelajari di selanjutnya. Next, lagi. Nah, kalau kita ngomongin kebebasan merdeka dan tadi, pasti kita ngomongin disiplin ya, budaya positif dan sebagainya. Kan tadi saya sudah ngomong bahwa anak-anak itu harus dididik sesuai dengan bakat minatnya dan sebagainya. Ending-endingnya kalau kita kasih kebebasan seperti itu, anak-anak jatuhnya nggak disiplin, akan menyepelekan guru dan sebagainya. Cuman memang di Indonesia itu ada misarti dari makna disiplin itu sendiri. Kalau dari bahasa Latin, dari awal dari kata itu tercipta artinya belajar. Disiplin itu bukan tegas, bukan tanggung jawab dan sebagainya, artinya belajar. Berarti kalau disiplin diri itu membuat orang untuk menggali potensinya agar tujuannya tercapai dan menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Maksudnya gini, orang yang disiplin itu menurut yang sesungguhnya adalah di mana dia menggali potensinya untuk mencapai tujuan tertentu yang dia hargai. Contohnya, saya pengen tujuannya pengen ke Tunjungan Plaza. Dia dengan potensinya, bagaimana dia terus belajar untuk ke Tunjungan Plaza dengan cara dia. Karena ke Tunjungan Plaza itu merupakan hal-hal yang sangat bernilai bagi dia. Mungkin bagi orang lain tidak, tapi bagi dia bernilai. Nah, itu adalah disiplin diri. Namun di budaya kita, makna kata disiplin itu berubah, yaitu kepatuhan. Jadi anak yang disiplin itu berarti anak yang patuh. Lek gak patuh gak disiplin. Lek lebokno klambimu gak patuh berarti gak disiplin. Lek teko datang lo gak patuh berarti gak disiplin. Nah, artinya apa? Disiplin itu akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan endingnya. Karena mereka akan terkontrol oleh orang lain dan dia nggak nyaman. Akhirnya disiplin itu adalah suatu kepatuhan jatuhnya kalau di Indonesia. Padahal harusnya nggak seperti itu. Next, Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi anak-anak nggak disiplin, anak-anak punya disiplin itu karena mungkin salah satunya adalah kekurangan dari kebutuhan dasar manusia ini. Contoh, anak kemarin misalkan ada tawuran, ada musuhan dengan teman-temannya, mungkin kebutuhan dasar penguasaannya yang kurang. Terus kita sebagai seorang guru harus mengetahui nih ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tadi udah kita bahas, atau melanggar disiplin. Padahal dasarnya kan kita udah bahas bahwa setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, mungkin tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya ini. Kebutuhan manusia itu ada 5 ini ya, untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan kita sih pada dasarnya. Kalau kita sering telat, mungkin kebutuhan dasar kita ada yang terkurangi. Ada yang nggak betah di kelas, mungkin kebutuhan hidup salah satu kita ada yang nggak terpenuhi. Misalkan seperti itu, kebutuhan kesenangan atau apa, karena di kelas nggak seneng, jadi pengen keluar, atau sebagainya. Next, Pak Iwin.
Nah, contohnya ini, contoh kasus ya. Bimo, seorang anak TKB. Dia selalu lari keluar kelas menuju jalan raya yang ada di depan sekolahnya yang ramai akan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Setelah ditanya, Bimo menjawab, "Bu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Berarti kebutuhan yang kurang terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Dan pasti ada contoh-contohnya, misalkan anak-anak nggak mau mendengarkan kita atau apa dan sebagainya. Mungkin dia merasa bahwa kebutuhannya masih belum terpenuhi untuk kesenangan, untuk penguasaan, cinta dan kasih sayang. Maka dari itu kita sebagai seorang guru memang harus agak repot untuk mendiagnosis bahwa anak-anak ini memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nanti akan timbul pembelajaran diferensiasi nanti di next step setelah inilah. Nah, ini disiplin positif ya, yang udah saya jelaskan panjang lebar dari awal sampai akhir tadi. Ada beberapa kemungkinan nih. Kemarin yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan menjadi pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu yang harus kita pada terlebih dahulu. Nah, makna disiplin itu seperti ini. Ini sebenarnya rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini. Teori motivasi sudah, nilai-nilai kebajikan sudah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia juga sudah. Ini itu. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu termasuk motivasi eksplinsik. Untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Wes, ini nanti dibaca sendiri aja. Kemudian next, Pak Win. Nah, sekarang kita ngomongin restitusi. Kalau disiplin tadi udah terlanggar, kalau sedikit terang aja. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang disiplin bahwa disiplin itu bisa dilanggar, maka kalau ada hal-hal seperti itu apa yang kita lakukan? Nah, salah satunya adalah dengan restitusi ini untuk menyelesaikan atau membuat solusi dari sebuah masalah yang ditimbulkan dari ketidakdisiplinan tadi, dari pelanggaran budaya yang udah kita sepakati. Nah, restitusi adalah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Mungkin mungkin Bapak Ibu semuanya, kira murid lah ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar dulu ada restitusi pajak yang kena kasus korupsi dan sebagainya. Restitusi itu ya semacam ini, memberikan solusi-solusi yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Intinya itu. Next, Pak Ibu. Nah, kenapa restitusi? Kok kita nggak melakukan hukuman atau memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran kedisiplinan tadi? Seperti inilah perbedaannya. Kalau hukuman itu cenderung sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, kan setelah ini mungkin kita memilih konsekuensi ya daripada hukuman ya. Atau kita lebih menghukum kalau udah nemen-nemen. Tapi ternyata ada pilihan yang lebih baik, yaitu restitusi. Kalau anak nggak masuk sekolah, ngapain? Tapi sebenarnya kita sudah melakukannya sih beberapa kali. Nah, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak akan takut. Untuk beberapa kelas ini terjadi. Kemudian berlaku hanya untuk sebuah institusi, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik dan kamu harus titik-titik. Itu hukuman. Murid akan membenci peraturan. Intinya itu. Dampaknya apa? Banyak negatifnya. Kalau konsekuensi, sebenarnya konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman.
Contohnya misalkan sesuatu yang harus terjadi karena itu murid udah tahu kalau kamu nggak pakai sepatu hitam, sepatumu tak ambil. Itu konsekuensi. Kamu nggak mengerjain tugas, nilaimu 0. Itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid, tapi itu juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid akan tidak dibuat nyaman, kemudian penguatannya mereka berlaku hanya untuk jangka pendek. Jadi mereka ya wis lah, nggak garap dapat nilai 0, ya sudah, nggak akan ada tindak lanjut dari perilaku mereka. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid akan menghormati peraturan. Jatuhnya apa? Netral. Tapi ada pilihan yang lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah pilihan. Efeknya apa? Menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Maksudnya ganti itu ganti dari permasalahannya, itu mendapatkan solusi. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaan-pertanyaan biasanya untuk restitusi itu adalah seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Guru akan ngomong seperti itu. Murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu efeknya. Ciri-cirinya ini ya, ada 9 kalau nggak salah. Bukan untuk menebus kesalahan. Ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hukuman, merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tawarkan solusi, atau mereka menawarkan solusi terhadap dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tadi, misalkan atas dasar tindakannya yang 5 tadi. Kemudian restitusi fokus kepada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana dia bisa berubah, bukan hasilnya yang misalkan anak tersebut dikasih, kamu belum mengerjakan tugas, apa yang kamu bisa lakukan untuk mengerjakan, untuk mengisi nilaimu yang 0 ini? Bu, saya tak langsung ke lab aja mengerjakan tugasnya pakai komputer karena tulisan saya jelek. Berarti anak tersebut sudah melakukan restitusi terhadap dirinya sendiri, karena dia sudah memilih solusi terhadap mereka sendiri. Jadi kita nggak menentukan, harus ditulis tangan dan sebagainya, karena memang anak-anak berbeda-beda seperti yang udah kita bahas di awal tadi. Kita fokus ke solusinya, ke prosesnya, kemudian mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi nggak memalu-malukan seperti itu. Next, Pak Ibu. Nah, ini mungkin jenengan bisa jawab. Oke, yang pertama, ini hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1, mencatat 100 kali di buku, saya tidak terlambat lagi ketika ya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, nggak konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Tapi dia kan konsekuensi. Yang nomor 3, hukuman. Ya, ketiga jelas hukuman ya. Kemudian yang 4, coret, konsekuensi. Membersihkan karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu yang di sekolah, tahu hukuman. Konsekuensi. Aslinya itu tidak mengenakan sepatu sih. Jadi disuruh melepas sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi di sekolah nyeker. Dihukum kan? Ya, itu hukuman. Hukuman kan? Terus yang nomor terakhir, Baru konsekuensi. ya. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu, nomor 2 sama nomor terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman ya. Karena nggak ada sangkut pautnya dengan anak tersebut membuat kesalahan apa dan positifnya apa. Beda sama yang kedua. Kalau yang kedua itu PJOK, karena dia lari dengan pelajaran PJOK masih
masih ada hubungannya. Untuk pemanasan, temannya tadi udah pemanasan, jadi dia disuruh lari biar panas dan sebagainya. Itu adalah salah satu tujuan dari konsekuensi. Jadi yang atas itu hukuman. Jadinya next, ayo. Ini malas bacanya ya. Nah, sebenarnya kita itu sebagai guru itu ada 5 posisi ini ya yang kita ambil ya, bisa kita ambil. Yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, ya dengan ikut yang mana? Teman, pemantau, dan manajer. Ketika penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, pancet ayo. Kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas yo, nilaimu 0, awas yo, nah, sebagainya. Kita banget ya, menghukum ya, menghukum banget. Hasilnya, anak akan memberontak dan menyerahkan orang lain untuk berbohong. Kebanyakan seperti itu. Atau menghalalkan berbagai cara untuk bisa memenuhinya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid guru gak akan dianggap. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi dan pada murid akan mengulangi kesalahan. Wes terus noy dan sebagainya. Nah, yang paling parah adalah membuat orang merasa bersalah. Ini akan ngefek ke psikologisnya anak malah. Berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Membuat anak merasa bersalah atas tingkah lakunya. Hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Murid akan berkata, maafkan saya, dan merasa rendah diri. Nah, ini kalau posisi yang lain yaitu ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu biar tidak dimarahi kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk pemantau menghitung dan mengukur apa ada peraturannya dan sebagainya. Anaknya akan ketergantungan, kalau teman akan istilahnya kalau bahasa Surabayaan akan ngelama. Kalau jadi pemantau, anak-anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada pengawasan baru dia tertib. Kalau nggak ada pengawasan, dia akan kembali lagi. Kemudian dampaknya terhadap murid, kalau teman, murid akan terlihat lemah, tidak mandiri, dan akan bergantung kepada gurunya. Kalau pemantau, efeknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi memberikan reward and punishment untuk pemantau. Nah, sebagai seorang guru, kita nih dituntut untuk jadi seorang manajer sih posisinya. Dimana kalau di dalam ilmu yang saya dapatkan ini memang sekali lagi ini memang untuk sekolah-sekolah yang ideal banget ya. Kita harus memang beradaptasi pelan-pelan, jadi nggak bisa langsung dadakan seperti ini. Yang penting kita sudah open minded lah terhadap hal-hal seperti inilah. Karena pendidikan yang dikasihkan oleh guru kita dulu itu pendidikan masa lalu. Kita harus mulai mengajar dengan pendidikan untuk era yang sekarang. Kalau kata Ki Hajar itu kodrat zaman. Kemudian untuk manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang manajer. Kemudian tujuannya adalah untuk menguatkan pribadi. Biasanya guru akan ngomong apa sih yang kita yakini, apa sih yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita letakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Murid akan mengevaluasi diri. Intinya itu. Next. Nah, ini terakhir ya, materi kita yang terakhir. Tadi posisi udah kita ambil. Nah, kalau kita memilih manajer, kita akan melakukan hal ini, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya mungkin udah dilakukan lah oleh kita, tapi kita mungkin kadang-kadang nggak sadar atau mungkin nggak sesuai dengan langkah-langkahnya atau bagaimana, tapi sebenarnya kita udah melakukannya lah. Segitiga restitusi. Nah, yang pertama ada 3 langkah ya untuk segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas,
memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kalau misalkan anak salah, kita tanya dulu bahwa kita menguatkan identitasnya bahwa dia bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan. Bukan hanya dia tok yang telatan, temennya juga ada. Bahkan saya sendiri juga pernah telat. Nah, itu adalah termasuk dari menstabilkan identitas biar anak-anak itu nggak kaget, nggak takut dan sebagainya. Kemudian memfasilitasi kebutuhan. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya itu ada 5 tadi. Kita validasi. Apakah sih sebenarnya yang ingin terjadi? Apakah yang terjadi kok dia bisa telat dan sebagainya? Misalkan seperti itu. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam dan sebagainya? Kemudian menanyakan yang terakhir solusinya yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan ke anak tersebut. Menurut keyakinanmu apa yang kamu lakukan ini salah atau enggak? Benar atau enggak? Kalau salah, gimana sih cara mengatasinya? Kamu ingin jadi orang seperti apa kalau kayak gini terus? Nah, ini adalah salah satu contoh menanyakan keyakinan. Ini saya ada beberapa video contoh dari penerapan segitiga restitusi. Next lagi. Biar agak panjang. 150. Ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam sini. Caranya ya. Monggo diminum Bapak Ibu sambil diminum, nggak apa-apa. Pak, banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Banget. Saya betap-betap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan. Oke.
Itu adalah sedikit contoh dari penerapan restitusi terhadap masalah-masalah yang mungkin akan terjadi oleh anak-anak. Mungkin kita sudah melakukannya ya di sekolah, cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai pemarah langsung bentak-bentak, nyari solusi sendiri dan sebagainya. Mungkin itu yang nggak sesuai dengan anaknya. Next, Pak Ibu. Nah, ini endingnya ya, ini udah kesimpulan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, sehingga secara pribadi mereka akan lebih kuat serta memiliki wawasan luas dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Next, mungkin itu saja yang bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya. Semoga sedikit memberikan keterbukaan pikiran lah. Karena memang apa ya, memang di sekolah itu nggak seideal dengan apa yang dibayangkan dalam modul atau dalam teori-teori. Cuma kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita lah, biar guru itu nggak semua orang bisa melakukannya. Biar guru jadi pekerjaan yang murahan, karena orang bisa melakukannya. Semua orang. Pilot bisa menjadikan jadi guru, tapi guru nggak bisa jadi pilot. Kenapa pilot jauh lebih mahal daripada guru? Intinya itu. Kalau kita menerapkan ini, orang lain kan pasti nggak akan bisa. Jadi guru akan jauh lebih terhormat untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi anak-anak juga jauh lebih nyaman ketika belajar. Mungkin itu aja sih yang perlu kita yakini, bahwa kita nggak perlu ngoyo-ngoyo Bapak Ibu semuanya, nggak perlu ngoyo-ngoyo, kita harus sempurna, anak harus bisa semuanya, pelajaran kita harus perfect, semuanya bisa. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, tujuannya hanya dua, yaitu agar anak selamat dan bahagia. Itu yang jadi prioritas kita. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa sampai sampaikan. Ya. Ini Pak Dev, siswa-siswa kita itu sebenarnya kita juga sudah sebagai fasilitator ya, seperti itu. Buktinya siswa-siswa kita setelah lulus sekolah itu mengambil jurusan yang sesuai dengan jurusan kita, entah itu jurusan dari multimedia atau jurusan dari administrasi perkantoran. Kita tidak memaksa mereka. Kita tidak memaksa mereka untuk memilih jurusan sesuai apa yang kita pilih, seperti itu. Mungkin tidak terasa ya, kita itu sebagai apa ya, sesuai dengan panduan sebagai Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator, dan merupakan siswa itu merupakan panduan dari senang dan bakatnya akan seperti itu. Mungkin itu saja yang dari saya. Itu saja. Sudah ya. Baik, terima kasih Bu Sita atas pertanyaannya. Jadi memang pendidikan yang berasaskan filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memang apa ya, kita sebagai seorang guru mulai open minded lah, bahwa kita selama ini tuh terus terang aja kayak egois gitulah untuk memperlakukan murid kita. Kita menuntut mereka secara sempurna, padahal kita sendiri guru itu memiliki spesifikasi masing-masing. Ya, contohnya misalkan guru butuh multimedia, ya ngambil jurusan multimedia. Tapi memang anak-anak yang memang memiliki bakat minat terhadap pelajaran yang mungkin kebetulan panjenengan ajar, ya tugas panjenengan gimana caranya untuk memupuk kesenangan tersebut, memupuk bakat tersebut, sehingga nanti kedepannya bisa jadi pengganti penerus panjenengan di jurusan matematika misalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi masalah anak-anak yang berbeda-beda tadi ya Pak? Iya, yang berbeda-beda tadi ya. Karena kan memiliki kemampuan masing-masing Pak. Jadi ya. Tidak, apakah perlu semua bisa menerapkan tentang Ki Hajar Dewantara? Ya. Jadi memang Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak-anak itu untuk dituntun Bu. Jadi bukan diajarkan, digembleng dan sebagainya biar jadi orang sukses. Kita itu menuntun bagaimana anak itu. Jadi jawabannya sangat bijaksana sekali, cuma menuntun sesuai kodratnya, sesuai bakat minatnya, sesuai dengan apa yang dia miliki untuk bisa memenuhi kebutuhannya di masa depan.
agar anak itu bisa sukses dan bisa selamat dan bahagia. Intinya itulah, apapun yang dia lakukan ke depannya, yang penting dia bahagia, itu adalah kita sudah berhasil sebagai seorang guru. Intinya cuma itu. Jadi kita nggak terpaku pada kurikulum, makanya UN dihapuskan, standarisasi dihapuskan, karena anak itu berbeda-beda. Kita nggak bisa ngajar anak-anak kudu pinter matematika semuanya. Anak-anak yang di kota dengan yang di pantai beda kebutuhannya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti untuk mengatasi kebutuhan yang berbeda-beda itu juga, ketika kurikulum sudah melakukan, misalkan sekolah kita udah menerapkan kurikulum merdeka, mungkin nanti pembelajaran itu bisa didiferensiasikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan anak-anak itu. Repot sih memang, kita jadi guru akan jauh lebih repot, karena memang terus terang aja, misalkan nih panjenengan ya di satu rumah ada berapa keluarga? 4 nih, ada 5 istri, suami, anaknya 2. Enggak 4 kok. Oh, anaknya 4. Ada 4. Ada 4. Makanannya yang disukai beda-beda atau sama semuanya? Sama dong. Bebek. Pasti kalau itu. Mungkin ada yang berbeda-beda, ada yang suka sambalnya pedas, ada yang enggak. Ya. Suatu saat kita membuatnya sama rata. Oke. Makannya sama-sama bebek semuanya, kita kasih sambal pedas semuanya. Yang nggak suka pedas kira-kira bagaimana? Iya, Pak Mama. Nggak mau makan atau mungkin nggak selera makan pun terpaksa. Sama kayak kita sebenarnya ketika ngajar, kita paksakan pakai standar kita, anak-anak kita kasih sama shred Nggak bisa. yang nggak suka gimana? Ya. Apakah dia yang terjadi ya kayak yang kita alami itu, anak-anak tiduran, anak-anak malas nggak mengerjakan dan sebagainya. Endingnya apa ya? Dengan cara penghukum, mengambil kontrol penghukum. Jadi seperti itu ya, itu memang harus banyak prosesnya. Sekolah kita juga masih jauh untuk itu, tapi kita paling nggak sebagai guru kita mulai ancang-ancang lah untuk apa yang terjadi kepada anak-anak itu. Mungkin itu aja Bu Sita, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih dari hati yang sangat dalam Pak Dev ya atas sharing materi. Benar, sedikit banyak tadi membuka pikiran saya pribadi atau juga teman-teman juga ya, ternyata menumbuhkan anak ini butuh energi yang luar biasa. Tapi terima kasih banyak atas sharing ilmunya, terima kasih, bermanfaat sekali. Teman-teman Pak Dev ya. Sama-sama Saya ini terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya, waktunya sudah makan siang mau ditunggu pulang, ternyata menyempatkan diri. Terima kasih, nanti kalau ada info share ya. Ini juga bisa di-sharing ke kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Ya, sekian, terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Maharani. Terima kasih kepada Pak Dev di mana kemarin telah memberikan desiminasi terhadap saya. Dengan desiminasi kemarin, saya diberikan ilmu bahwa guru itu bukan hanya sebagai pengajar saja. Guru itu juga sebagai manajer, di mana guru itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga siswa tersebut bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan bertanggung jawab. Dan apabila siswa tersebut melakukan kesalahan, kita harus memberikan restitusi terhadap siswa tersebut. Restitusi itu sendiri adalah kondisi untuk menciptakan siswa untuk memperbaiki kesalahannya, dan kita tidak boleh memberikan hukuman secara langsung terhadap siswa tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.